Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran saya? Siap. Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pelajaran kita berjalan dengan lancar. Saya absen dulu ya. Saya cek dulu kehadirannya semuanya. Abidatul Hairo, Hadir, Pak. Bahardin, Hadir, Pak. Fatimatus Zahra, Hadir, Pak. Gita Nur Fadilah, Imam Afandi, Khairun Nisa, Nailatul Aziza, Hadir, Pak. Nur Maulidia, Hadir, Pak. Rahmawati, Hadir, Pak. Silvi Ramadhani, Hadir, Pak. Sofia, Hadir. Umi Kulsum, Hadir, Pak. Yulia Ananda. Hadir, Pak. Ya, lengkap ya. Berarti hari ini masuk semua. Ya, terima kasih. Pada hari ini pelajaran seperti pelajaran pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Kira-kira mata pelajaran apa? Teks anekdot. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang materi teks anekdot itu? Ada yang bisa menjelaskan, mengingat kembali materi yang minggu kemarin saya jelaskan? Siapa kira-kira yang bisa mengingat pertemuan kemarin? Saya, Pak. Ya. Pengertian teks anekdot adalah merupakan kalimat atau paragraf yang ada kata sindiran. Nah, itu mempunyai kalimat baris yang lucu. Ada pesan moral, ciri-cirinya itu. Bagus ya. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Semuanya paham ya pada pertemuan minggu kemarin ya? Jadi sepertinya kurang semangat. Apakah sudah sarapan semua? Nanti harus sarapan yang bergizi pada saat istirahat agar untuk mengikuti pelajaran bisa dengan badan yang fit. Biar menambah semangat dan nasionalisme kita. Ayo kita bersama-sama membaca Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Ikuti saya, ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.
Semoga dengan pembacaan Pancasila agar bisa menambahkan semangat kita untuk memajukan negara kita yang tercinta ini, termasuk juga mengikuti semua mata pelajaran, khususnya bahasa Indonesia hari ini. Itu anak-anak ya? Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya, siapa namanya tadi? Yulia. Tentang materi kemarin. Kira-kira kemarin tentang, nah tadi sudah dijelaskan unsur makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Coba Abida diulangi tadi apa yang dijelaskan oleh temannya. Teks anekdot ciri-cirinya terdiri dari mempunyai pesan moral, terus menyindir, bersifat menyindir, terus itu lucu Pak. Lucu. Ya, Abida suka menyindir nggak? Kadang Pak. Atau mungkin dengan pacarnya mungkin menyindir karena tidak pernah ngapain mungkin? Punya pacar nggak? Punya pacar Abida? Enggak Pak. Yang penting harus belajar terlebih dahulu. Baik, betul sekali. Jadi unsur yang ada pada makna tersirat teks anekdot harus lucu, ada diksinya, ada makna idiomnya, ada kalimat sindirannya, dan tentu saja mengandung pesan moral. Ya. Nah, masih ingat nggak kemarin itu ada gambar lucu? Gambar lucu apa kemarin? Tikus. Nah, tikus itu ternyata ada lagi anak-anak ya. Ada lagi gambar tikus. Ini sebuah percakapan. Di gambar itu percakapan seorang ibu yang sedang menimba air di sumur. Kemudian di sebelahnya ada kartun tikus seperti manusia dan di belakangnya juga manusia. Nah, silakan pahami percakapannya itu apa? Coba sebagai ibu yang menimba air, ini dia. Coba dibaca dengan lantang kalimat percakapannya dari seorang ibu itu. Waduh, airnya udah kuning, gerak kemarau panjang. Kita mulai krisis air bersih nih. Coba diulang, jangan putus-putus, pelan dan keras. Yuk, diulang yuk. Waduh, airnya udah kuning, gara-gara kemarau panjang. Kita mulai krisis air bersih nih. Ya, jadi sepertinya ibu ini ngomel ya. Ngomel karena air di dalam sumurnya kering dan menguning, mungkin karena dampak kemarau ya anak-anak ya, sehingga dia sedikit frustasi, katanya krisis air bersih. Ternyata di sebelahnya ada yang menanggapi ya, ada orang tua yang mungkin sedang bercanda dengan tikus berwajah manusia, menanggapi omelan si ibu itu. Coba Adit ya, sebagai orang tua yang menanggapi ibu ngomelnya itu ya, silakan Adit Imam. Gara-gara pemerintahan yang korupsi, kita selalu krisis pejabat bersih. Ya, coba diulang yang lebih keras lagi Adit. Gara-gara pemerintahan yang korupsi, kita selalu krisis pejabat bersih. Nah, jadi ternyata orang di sebelahnya itu menanggapi si ibu yang sedang menimba air, katanya, gara-gara pemerintahan yang korup, kita selalu krisis pejabat bersih. Jadi bukan hanya air yang menguning, kemudian sudah tidak ada karena dampak kemarau, pejabat bersihnya pun sudah tidak ada. Kemarau juga mungkin begitu ya. Pejabat bersihnya sudah tidak ada, mengering. Nah, kira-kira
maksud dari si orang laki-laki ini atau bapak ini, apa yang dimaksud oleh si bapak ini? Katanya krisis pejabat bersih. Siapa yang bisa memaknakan krisis pejabat bersih? Bagaimana menurut pengetahuan kalian kira-kira? Siapa yang bisa? Ya, Sofia. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Jangan takut salah. Menurut saya, bapak itu cuma kayak dibuat bercanda gitu Pak. Sambil nyindir. Nyindir siapa? Pejabat. Yang banyak korupsi. Bukan hanya korupsi, tapi sepertinya banyak pejabat yang saat ini mungkin tidak jujur begitu ya. Kemudian pejabat yang mungkin tidak terlalu memikirkan rakyatnya, tidak mencari kebenaran, malah hal-hal yang kotor yang dicari. Mungkin begitu ya anak-anak ya? Ya. Nah, dari kemarin tikus, sekarang ketemu tikus lagi. Sebenarnya korupsi itu tidak harus pada pendapatan seperti uang misalnya. Banyak hal-hal korupsi selain uang. Seperti apa? Nah, coba pahami ini. korupsi tidak selalu dihubungkan pada pendapatan atau uang yang diambil. Banyak kata korupsi itu dimaknakan dengan misalnya datang terlambat, mungkin menyela antrian, ini korupsi. Tidak tertib, nah itu. Jadi jangan sampai menjadi seorang yang selalu korup atau selalu mendahulukan kepentingan pribadi. Tidak boleh. Mungkin di video motivasi tadi akan menjadi semangat kita menjadi orang yang paling baik. Menurut video motivasi tadi, kira-kira kalian ini pernah melakukan apa di antaranya? Pernah Pak. Ah, Silvi pernah ngapain? Pernah korupsi apa, Silvi? Datang terlambat. Datang terlambat. Berarti di video ini menyinggung, ya kan? Menyindir. Nah, mungkin kalimat yang ada di video ini teks anekdot yang membuat kita merasa tersinggung, merasa tersindir. Berarti teks yang sudah saya tayangkan tadi, video motivasi, juga ada hubungannya dengan teks anekdot. Saya lanjutkan. Nah, ini yang harus kita dalami pada materi pelajaran kali ini tentang teks anekdot. Minggu kemarin kita sudah menguasai 3.51 makna tersirat pada teks anekdot melalui pilihan kata, diksi, dan makna idiom. Ya, minggu kemarin kita sudah mencoba membuat teks yang ada pilihan kata, diksi, dan idiom. Kemudian kita sudah mengaitkan makna tersirat teks anekdot dengan nilai-nilai kehidupan. Nah,
hari ini bagaimana cara mengembangkan teks anekdot di dalam bentuk teks percakapan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, nanti kita kalian semua bisa membuat teks anekdot berbentuk percakapan, begitu ya. Kemudian di kompetensi dasar 4.5-nya kalian akan mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, ya. Memperagakan di sini 4.5.2 memperagakan seperti berdrama, begitu ya. Barangkali nanti di video, gitu ya. Di video kemudian kalian publikasikan di media sosial, kemudian ditayangkan dimanapun, begitu, untuk bisa mencerdaskan bangsa. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kita akan masuk pada tujuan pembelajaran yang nomor 3. Nanti akan saya bentuk kelompok melalui diskusi supaya dapat memproduksi makna tersirat teks anekdot dalam bentuk percakapan secara tertulis maupun lisan dengan kreatif dan unik. Nah, ini dia. Bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari bisa nggak kita buat sebuah kritikan atau sindiran-sindiran? Bisa nggak? Bisa. Barangkali kita merasa di lingkungan sehari-hari kita merasa terganggu dengan bisingnya sepeda motor mungkin. Ya. Kita bisa membuat teks anekdot dengan makna tersirat dan pesan moralnya yang mengarah pada kebisingan sepeda motor. Nah, dengan cara teks anekdot, tentukan diksinya, tentukan makna idiomnya, tentukan pesan moralnya. Kira-kira bisa nggak kalau kalian nanti saya beri tugas membuat teks anekdot yang ada hubungannya dengan kehidupan nyata, kehidupan dalam sehari-hari, baik itu pernah melihat apa, pernah merasakan apa, di TV pernah mendengar apa, di rumah pernah melakukan apa, merasakan apa yang sekiranya membuat kalian terganggu, kemudian dibuat menjadi teks anekdot, begitu. Nah, sebenarnya minggu kemarin sudah saya terangkan langkah-langkah membuat teks anekdot. Sekarang makna tersirat untuk bisa menjadi teks anekdot ada 2 hal, ya. Yang pertama, adakah hubungannya dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan kenyataan? Ada. Kira-kira coba yang berkerudung jilbab coklat ini siapa namanya? Lydia. Ya. Pernah menemukan apa kira-kira Lydia yang sekiranya merasa terganggu dan ingin dibuat teks anekdot agar sesuatu yang mengganggu itu bisa disindir, bisa dikritik? Mungkin cinta, atau mungkin tentang politik, atau mungkin tentang orang tua yang sering memberikan uang saku yang sedikit, mungkin bebas, ya. Nah, kalau ini dia apa? Pak, kadang teman gak piket. Teman Tidak piket. tidak piket sesuai jadwalnya. Nah, kira-kira kalau menurut Lydia nih, dibuat makna sindiran, bagaimana Lydia? Saya sering disuruh baca jadwal piket, Pak. Disuruh membaca jadwal piket. Nah, coba Lydia buat teksnya seperti apa yang sekiranya menyindir. Misalnya begini nih, Lydia mungkin diselingkuhin oleh pacarnya mungkin, ya. Nah, ketika ketemu si pacar, Mas, aku melihat bentuk segitiga di wajahmu.
Di wajahmu ada bentuk segitiga. Sepertinya kamu akan belok kanan dan belok kiri, akan sulit lurus kepadaku. Kita putus aja. Dia. Nah, coba lihat, kira-kira bisa nggak membuat temanmu yang males tiket kebersihan kelas dibuat sebuah teks anekdot dalam bentuk menyindir begitu? Saya kasih waktu 2 menit lah. Nanti ada yang bisa memberikan. Nah, ada yang mau coba? Ya, silakan. Ya, silakan nih. Masalah kehidupan sehari-harinya dulu. Boleh. Yang lain boleh tentang tiket sama. Ya, silakan. Ayo. Baca cat ayam bisa, baca cat tiket nggak bisa. Baca Cat ayam bisa. cat Ayam. cat ayam. 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 Oh, baca cat maksudnya. Saya dengarnya cat gitu. Saya pikir cat tembok. Ya. Baca cat. Pacar bisa. Ya. Baca jadwal tiket tidak bisa. Wah, lucu sekali itu. Wah, ini teman-temanmu kalau sudah dengar tulisan itu atau dibaca yang nyaring oleh siapa? Sofia, semuanya tersindir, semuanya tersinggung, kemudian ambil sapu, ya, dan menyapunya. Yang lain. Wah, itu soal lain, ya. Yang lain. Barangkali punya masalah apa, kemudian dirubah menjadi kalimat sindiran, dan itu merupakan makna tersiratnya. Ya, Abida mungkin mau mencoba menemukan masalah apa di rumah. Mana? Ada yang mencoba sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Mumpung ada waktu, barangkali ada yang ingin mencoba. Tidak ada ya? Ada waktu nih, mumpung ada waktu kalian mengekspresikan luapannya. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, Sofia merasa risih karena temannya malas piket. Tentu saja kehidupan sehari-harinya memang ada di lingkungan sekolah ya, tentunya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara lucu untuk menyindir atau mengkritiknya? Bagaimana cara lucu untuk menyindir atau mengkritiknya? Tentu saja minggu kemarin ada apa saja unsur-unsurnya? Minggu kemarin unsur-unsurnya ada apa saja? Teks anekdot itu, makna tersirat teks anekdot. Nah, coba ayo Sofia. Ada apa? Apa saja? Ada diksi, tersifir, makna idiom. Jangan takut ya, itu cara lucunya di situ. Ya. Idiomnya dibuat kalimat yang lucu, diksinya dibuat kalimat yang lucu, sehingga membentuk makna tersirat. Paham ya? Nah, seperti tadi tuh, ada diksi cek, kan? Baca cek pacar bisa. Nah, diksi cek dibuat lucu. Baca piket tidak bisa, sehingga menjadi makna tersirat yang lucu. Nah, harus kreatif ya, menyindir seseorang itu jangan langsung to the point. Setidaknya ada diksinya, padahal itu menyindir. Walaupun yang disindir tidak paham.
Berarti orang yang kreatif, gitu, Pak. komunikasinya kreatif. Ya, selanjutnya. Nah, ini unsurnya yang kalian terangkan tadi. Nah, peragaannya nanti yang harus kamu buat itu seperti ini, ya, seperti tabel ini. Menentukan masalah yang dipilih. Ya, masalahnya tadi Sofia merasa risih melihat kelasnya yang kotor, padahal ada jadwal piketnya. Ini masalah untuk Sofia, sehingga mungkin temanya adalah lingkungan. Kira-kira Sofia kalau tentang kelas yang kotor mau membuat teks anekdot, mau ngasih judul apa Sofia? Ya, kira-kira mau dikasih judul apa kalau teks anekdotnya tentang kebersihan kelas? Di kalimat teks anekdotnya itu nanti akan dikasih judul apa supaya orang itu ingin membaca begitu. Kira-kira apa? Kapan lagi nih kita akan bersih? Mungkin judul seperti itu, gitu ya. Iya, jangan terlalu lama. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, bolehlah. Kebersihan dari iman harus pede. Harus pede dengan apa yang ingin diungkapkan. Ya, nah judul yang baik begitu. Kemudian kalimat sindirannya tadi apa? Baca cek bisa, baca tidak bisa. Kemudian dibuatlah, dikembangkan sebuah teks percakapan. Ya, dibuat sebagai teks percakapan baik secara tertulis maupun tulisan. Kalau tertulis misalnya pernah melihat poster-poster enggak? Pernah. Itu secara tertulis. Ya. Kalau yang secara lisan pernah melihat apa? Itu. Di TV biasanya ada itu. Iya, ada Pak. Apa namanya? Di Metro TV itu sering, di TV One juga sering itu teks anekdot secara lisan. Apa nama programnya? Stand up. Ya, betul. Stand up komedi. Secara lisan. Kali ini di kelas kita akan membuat teks percakapan. Kalau stand up komedi itu hanya satu orang atau dua orang? Di TV satu orang. Kalau percakapan nanti kalau ngomong sendiri gila ya. Nanti percakapan tuh harus ada gandengannya. Dua orang atau lebih. Lalu bisa membuat teks percakapan. Nah, itu tugas kalian. Nah, saatnya berkreasi, ya. Saatnya berkreasi. Silakan kalian membuat teks yang LKPD saya berikan di minggu sebelumnya. Nah, silakan kerjakan. Di situ ada tabel yang bentuknya seperti tadi yang saya terangkan ini, seperti ini. Di situ ada LKPD yang seperti ini. Kalian isi nanti, tentukan dulu masalah yang dipilih dalam kehidupan nyata, baik yang ada di luar lingkungan kita, mungkin jarak jauh yang kamu rasakan apa, atau mungkin di rumah, ya, atau mungkin pernah mendengar berita apa, ya, silakan ditulis temanya apa, judul teksnya apa yang pas. Judul lucu-lucuan nggak apa-apa, ya satu kata, dua kata boleh, atau panjang Pak, jangan terlalu panjang lah. Judul mungkin paling banyak yang 5 kata, atau tambah sedikit 6 kata. Kalau terlalu panjang itu kalimat, ya. Kemudian nanti dibuat kalimat sindirannya apa, ya. Nah, kemudian teks percakapannya seperti apa. Nanti saya bagi kelompok, kemudian presentasikan hasil kerjanya, begitu ya.
Nah, kejadiannya nanti kamu pilih dulu, kemudian diprologkan, kemudian didramakan percakapannya. Begitu ya? Ya. LKPD yang sudah saya berikan di minggu kemarin kamu kerjakan seperti tabel yang saya terangkan tadi. Saya kasih waktu 30 menit cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Oke, saya tutup kelompok dulu. Ya. Saya bentuk 3 kelompok saja untuk menyesuaikan jumlah siswa. Di sini ada 13 siswa. Ya. Tiga belas siswa, kalau dibuat 3 kelompok berapa satu kelompoknya? Ada yang 4, 2 gitu ya. Oh, 14, maaf, 14 ya. Tadi ada yang tidak disebutkan. Ya, oke. 14 kalau 3 kelompok. Ada Ada 5 dan 4 ya. Ya. 5-nya Dua. ada 2 kelompok, Ada satu. satunya ada 4. 4. Oke. Sesuai absen berurutan Abidatul Hoiro, kemudian Baharudin, Fatimatul Zahro, Gita, dan Imam. Itu kelompok 1. Ya. Ya. Kemudian kelompok 2 Hoirul Nisa, Lailatul, Nur Maulidiyah, Rahmawati, dan Silvi. Kelompok 2. Iya, Pak. Sofia, Umi Kulsum, Yulia, dan kelompok ini. Ya. Ya. Itu kelompok 3. Nah, silakan merapat untuk membuat kelompoknya biar tidak berjauhan, boleh merapat. Kemudian kerjakan LKPD-nya, boleh cari informasi dari internet, boleh mengambil dari internet, yang penting bisa membuat teks percakapan kemudian nanti diperagakan atau didramakan di depan kelas. Ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Boleh bergabung dengan kelompoknya. Di sini banyak kursi yang kosong, nah, yuk. Pas ya. Ya, berdiskusi kira-kira siapa yang akan menjadi yang akan membacakannya, kemudian siapa yang akan memperagakannya, kemudian kelompok lain menyiapkan pertanyaan. Itu kelompok yang akan maju. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.
Silakan boleh cari tambahan informasi dari internet. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Berapa Bapak? Satu. Paham dengan tugasnya? Ada kesulitan kira-kira? Kira-kira akan mengusung tema apa? Sosial. Ada yang siap nanti yang berdrama ya. Terlalu lama, sebentar apa? Yang penting ada singkatnya mengenal. Ini kelompok apa? Kelompok. Kira-kira akan mengusung tema apa? Berkenaan seorang murid yang masuk tidak tepat waktu. Berarti tentang temanya moralitas gitu ya. Ya. Moral dalam suatu dunia pendidikan. Bagus. Pak, dibuat yang buat yang dramanya dibuat yang bagus. Ya, Bapak. Ada kesulitan? Insya Allah tidak. Ini kelompok. Dua. Musuh tema apa? Tema Sosial ya. Tentang sosial ya. Tentang sosial yang kurang baik gitu ya. Sudah siap dengan presentasinya, percakapannya yang bagus, gitu ya. Ya, silakan diskusi. Tulis ya, tulis. Ayo adik, bantu temennya. Bantu temennya. Nanti adik yang memperagakan ya? Siap. Dia dipahami kalimatnya. Kalimatnya dipahami. Ayo Silvi, bantu temennya. Silvi nanti memperagakan nggak? Itu yang beda sama Asma. Oh. Bantu temennya. Jangan sampai kosong menulis. Biar aktivitas menulisnya
Ya, peragaannya bisa diimajinasikan sendiri nanti seperti apa, dipahami, kemudian bolehlah latihan-latihan, yang penting jangan lama, ya tidak mengganggu kerja kelompok lain. Dipahami teks percakapannya kira-kira harus bersikap seperti apa. Iya, Kak.
sudah berjalan 15 menit nih, anak-anak ya. Masih kurang 15 menit lagi. Yang bagian memperagakan, silakan pahami teksnya sehingga nanti sesuai dengan peragaannya. Sudah kurang 10 menit lagi. Ya Pak. Ada yang tanyakan, kenapa? Boleh dikasih keterangan sendiri, boleh tidak ada, yang penting tercantum di teks percakapannya. Ya, dikasih tambahan sendiri untuk pilihan katanya, ditaruh sebagian bagian tabelnya boleh. Yang penting ada di bagian teks percakapannya. Ya, isinya tidak terlalu lama dan sesuai dengan waktunya. Bisa kita mulai ya? Nah, siapkan siapa yang akan membacakannya dan bagian yang akan memperagakannya. Kemudian kelompok lain silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan apabila ada hal yang harus ditanyakan, mungkin ada yang tidak mengerti atau ingin memberikan komentar atau ingin memberikan tanggapan. Baik ya? Ya, saya mulai dari depan ya, biar berurutan. Saya mulai dari kelompok 1. Yang mana nih kelompok 1? Saya Pak. Ini kelompok 1. Baik, ya, silakan.
Tiga orang. Oh ya. Silakan. Boleh bantu semua. Kalau memang penokohannya lebih dari 2 boleh. Dibaca yang keras ada ya. Ya, Pak. Kita dari kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang terdiri dari Baharudin, Abidatul Hoiroh, Imam Ahwandi, Bidanul Walila, dan Fatimatul Zahroh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang contoh teks anekdot yang bertema sosial, judul, tidur, duit, mengalir, kalimat sindiran, wakil rakyat aja pekerjaannya tidur tapi duitnya mengalir, atau kritikan, diksi, duit mengalir, idiom, diwakili. Pada suatu hari, Abida melihat Fatin sedang asik tidur di bawah pohon mangga, lalu membangunkannya dan bertanya, Fatin, kamu ngapain tidur di bawah pohon? Iya nih, siapa tahu dapat duit. Lah, begitu. Bagaimana rakyat aja kerjaannya tidur, tapi duit mengalir. Lah, kita kok enggak ya? Iya, kan udah diwakilin sama wakil rakyat. Hahaha, ya juga. Sebenarnya ini harus di video karena memang teks percakapan dialognya tadi agak cepat. Iya. Mungkin bisa diulang lebih pelan lagi, tapi temennya memvideo, silakan dibuka di sini. Ya, video sebagai dokumentasi, kemudian nanti barangkali dipublikasikan. Kelompoknya yang bagian video satu saja, dibuka kameranya di video. Temennya. Video diulang. Tidak usah. Nah, jadi nanti kelompok lain juga ya, ada yang bertugas sebagai video berdiri di sini saja. Ya. Video saja. Boleh nanti dipublikasikan. Diulang percakapannya saja ya, karena memang teksnya terlalu cepat, gitu ya. Harus bisa dimengerti pelan-pelan. Ya. Tapi sudah lucu tadi. Yuk, dikasih kode dulu. ayo. 1, 2, 3. Fatin, kamu ngapain tak tidur di bawah pohon? Iya nih, siapa tahu dapat duit. Loh, kok gitu? Wakil rakyat aja kerjaannya tidur, tapi duit mengalir. Lah, iya, kita kok enggak ya? Iya, kan udah diwakilin sama wakil rakyat. Oh, gitu ya? Iya, namanya juga wakil, pasti yang mewakili. Hahaha, ya juga. Duitnya diwakili oleh wakil rakyat. Duit kita diwakili oleh wakil rakyat. Lucu ya? Ya. Nah, sekarang barangkali ada kelompok lain yang ingin bertanya. Mengajukan tangan, sebutkan nama dari kelompok mana. Bisa, Pak. Oh, ya, silakan. Baik, kepada kelompok 1 saya ingin bertanya. Mohon dijelaskan kejadian nyata apa yang terjadi sehari baik-baik saya ulang. Mohon dijelaskan kejadian nyata apa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, makna tersirat yang disampaikan tadi. Dari kelompok tadi menanyakan kira-kira kejadian nyatanya dalam kehidupan sehari-hari tentang teks yang diperagakan tadi, kenapa dengan wakil rakyat itu maksudnya, gitu ya? Iya, Pak. Ya, saya jawab. Saya jawab bahwa wakil rakyat kerjaannya cuma tidur dan tidak mendengarkan suara rakyat. Sehingga kami mengambil kalimat tersiratnya, wakil rakyat
dari mana nih kalau wakil rakyat kerjanya tidur? Lihat di mana atau mendengar di mana gitu? Pernah di internet. Jadi kelompok ini menentukan informasi di internet. Ya, oke. Cukup? Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada. Silakan bisa diakhiri. Dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi penampilan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, silakan. Jangan lupa yang bertugas untuk memvideo siapa? Vivian mungkin? Ya. Berdiri aja, berdiri aja. Jangan duduk. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya enggak apa-apa, bebas. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin memperagakan teks anekdot dalam bentuk percakapan. Tema sindiran dan berjudul kemalingan. Kalimat sindiran atau kritik. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Diksi, tugas, video, kemalingan, pesan moral, jangan pernah merekam tanpa seizin orangnya. Itu termasuk ilegal. Bukanya jangan terlalu itu. Prolog. Seseorang warga melaporkan kemalingan ke polisi Kerajaan Naba. Saya akan melanjutkan teks percakapan yang diperagakan oleh kedua teman saya. Ya, sebentar. Videonya sudah siap ya? Sudah siap? Ya, Pak. Oke, yuk. Pak, terjadi kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi untungnya, Pak, CCTV merekam jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Belum. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Sudah cukup? Ya, tepuk tangan dulu. Misalnya ada warga melaporkan kemalingan bahwa mobilnya dicuri. Nah, melapor kepada polisinya, ternyata karena tidak izin untuk membuka CCTV, maka yang melaporkan yang ditangkap. Nah ini lucu-lucu ya. Oke, siapkan. Barangkali ada yang ingin bertanya? Saya ada. Oh ada, ya silakan. Sebutkan nama dari kelompok apa? Saya Yuliananda dari kelompok 3. Ini, ya, Pertanyaan saya, bagaimana cara memadukan antara pesan moral dan makna tersiratnya? Sudah minta izin malingnya untuk merekam dan jangan pernah merekam tanpa seizin orangnya. Itu termasuk ilegal dan menyesuaikan kehidupan nyata dengan kehidupan sehari-hari. Pemaduannya sebelah mana? Itu makna tersiratnya, gitu ya? Ya. Nah, berarti dalam kehidupan sehari-harinya di lingkungan itu sering terjadi kemalingan, gitu. Kemudian dipadukan begitu. Iya. Ya. Bisa dijelaskan kembali jawabannya kepada si penanya? Sudah minta izin malingnya untuk merekam dan jangan pernah merekam tanpa seizin orangnya. Itu termasuk ilegal
disibukkan dengan kehidupan sehari-harinya. Sering terjadi kemalingan di rumahnya? Pernah. Nah, ternyata memang pernah sering terjadi kemalingan. Tidak aman rupanya di wilayahnya ini ya. Semoga tidak akan terjadi kemalingan lagi. Ada yang bertanya lagi? Kelompok lain? Oke, bisa diakhiri. Barangkali pesan moralnya juga jangan lupa. Pesan moral, jangan pernah merekam tanpa seizin orangnya, itu termasuk ilegal. Ya, jangan pernah mendahului sebelum yang empunya tahu. Ya, sebelum izin. Nah, itu pesan moralnya. Oke, bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sekarang kelompok terakhir ya, yang bagus ini, kelompok terakhir ini. Ya, Kak. Oke, silakan. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembahasan yang telah kami bahas dari kelompok kami yang terdiri dari Lia Ananda, Qurratul Aini, Umi Kulsum, dan saya Sofia. Masalah yang dipilih dalam kehidupan nyata temanya ialah seorang murid yang masuk tidak tepat waktu. Judul teks kantin. Kalimat sindiran atau kritikan. Itu kantin Pak, saya kira katakan. Maksud dari ini seorang murid yang tidak suka makan di kantin yang kecil, pengennya bintang 5. Pada suatu pagi, seorang guru sedang mengabsen anak muridnya sebelum memulai pelajaran. Baik, saya absen. Umi. Nah, sekarang kan murid-murid sudah absen semua. Tinggal Sela nih yang belum saya absen. Apakah Sela hadir? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu? Kok baru datang? Maaf Bu, saya habis sarapan di baru depan sekolah. Loh, kok jauh banget? Ngapain? Kan ada kantin di sebelah UKS. Hah? Kantin? Saya kira makan. Sudah banget? Sudah? Iya. Oke, tepuk tangan. Saya ingin bertanya nih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya nih ya. Ada yang ingin bertanya? Kelompok lain? Saya Pak. Oh ada, ternyata ada. Ayo. Dari sebutkan nama dan kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Biatul Hiro dari kelompok 1 ingin menanyakan kira-kira akan memakai video apa? Aplikasi apa pada saat membuat video? Oh ya, tadi sudah dibantu videonya oleh Silvi. Karena ini nanti dipublikasikan. Kira-kira kelompok ini akan memakai aplikasi apa? Menurut begitu ya? Ya, Nah, silakan. Baik, saya jawab. Nah, aplikasi yang kelompok saya pakai untuk mengedit video tadi, saya memakai aplikasi Capcut. Nah, kan sekarang lagi viral nih template-template yang dipakai oleh anak-anak sekarang untuk mengedit video, foto, apalah itu. Nah, jadi agar lebih gampang, kelompok saya memilih aplikasi Capcut tersebut. Biar enak lah dengan
ingin tahu suasana petaka itu apa sih, kok sampai dia ingin beli ke kantin lain. Nah, silakan. Yuli bisa menjawab. Petakan kayak gudang, artinya tempat yang tidak terurus begitu ya, sehingga orang atau siswa enggan untuk membeli ke kantin itu karena dianggapnya petakan begitu. Nah, saya baru dengar petakan, tapi bagus, lucu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Tadi sudah memperagakan teks anekdot melalui teks percakapan, kemudian kalian mendramakan, begitu ya. Nah, barangkali bisa dikembangkan dengan bentuk tulisan. Kalian bisa membuat gambar, membuat tulisan-tulisan yang agak lebih lucu lagi, kemudian bisa di-share kemanapun, termasuk yang barusan, yang di video, betul seperti apa yang ditanyakan oleh kelompok ini. Cari aplikasi yang bagus, kemudian dipublikasikan, begitu, ya. Nah, kira-kira pada pembelajaran hari ini kesulitannya apa dan kemampuannya apa kira-kira yang kalian rasakan Pak selama pembelajaran ini? Adakah mungkin kesulitan-kesulitan, adakah mungkin aral-aral atau gangguan bising atau apa begitu? Siapa yang bisa jawab kira-kira yang ingin mengomentari? Atau berkaitan dengan teks di bagian apanya yang kesulitan begitu? Oke, kenapa ini? Kalau kesulitan nggak ada sih kayaknya, kan soalnya minggu depan sudah dibahas. Nah, kalau soal kemarin maksudnya? Ya, minggu kemarin. Kalau soal kelebihan ada pastinya. Dengan adanya tugas presentasi ini, nah kita semua lebih percaya diri lah untuk tampil ke depan, agar ke belakangnya kita untuk maju ke depan tidak gugup. Begitu ya? Ya. Oke, berarti selama ini mungkin Yuli pemalu. Pemalu ya Yuli ya? Ya Pak. Oke lah, dibalik hikmah materi teks anekdot melalui teks percakapan, Yuli tidak akan menjadi seorang pemalu lagi. Yuli akan menjadi sosok seorang perempuan yang berani berkomunikasi, tentunya yang baik, yang sopan, dengan mungkin cara teks anekdotnya. Yang lain mungkin barangkali menemukan kesulitan-kesulitan atau mungkin kelebihannya mungkin dari materi saat ini. Coba bahan kesulitannya apa? Apa memperagakannya? Bahan tadi nggak kebagian ya? Aduh, harus berani tampil ya. Jadi yang tidak kebagian peragaan mungkin di materi-materi yang lain, drama, puisi, harus berani tampil. Tadi temenmu Yuli yang mungkin awalnya pemalu, melalui teks anekdot percakapan ini dia semakin percaya diri untuk tampil membuat komunikasi seperti teks anekdot. Nah, sekarang pelajaran ini menurut kalian mengasihkan atau mungkin apa? Kira-kira asik ya? Nah, kalau kalian bilang asik, kira-kira materi ini membuat kamu tahu tentang apanya di bagian teks anekdot itu? Mulai dari minggu kemarin sampai hari ini, kalau
Kalau kalian tadi bilang asik, katanya di bagian mananya yang asik dan di bagian mananya yang mungkin memperoleh pemahaman begitu. Wah, Silvi menjawab menyindir, berarti nanti kedepannya suka menyindir-nyindir. Itu saja menyindirnya dengan yang lucu, mengandung makna tersirat, begitu Silvi ya. Yang lain, Silvi suka menyindir akhirnya. Pelajaran ini. Ya. Siapa? Apa yang kamu dapatkan dari materi ini dari minggu kemarin sampai sekarang? Materi apa yang kamu pahami? Tidak ingin korupsi. Wah, kita tepuk tangan dulu. Calon generasi yang baik, karena sudah terhalusinasi pembelajaran yang dari awal ada gambar tikus gitu kan, tikus berdasi, tikus pegang uang. Mungkin ketika Abida menjadi seorang pejabat maka tidak ingin korupsi, begitu ya. Bagus, ini perlu dicontoh dan kita dukung kalau Abida nanti mencalonkan wakil rakyat. Baik, untuk minggu depan saya akan memberikan tugas berkaitan dengan video tadi. Silakan Silvi membagikan ke kelompoknya tadi yang sempat divideokan, kemudian diperbagus melalui aplikasi apa saja boleh. Tadi kelompok berapa? Juga ingin memakai aplikasi Capcut. Boleh semuanya Capcut atau boleh semuanya yang lain, sebagus mungkin. Kumpulkan linknya atau videonya ke Google Form. Ya, Google Form saya tentunya sudah tahu ya. Saya nilai dari keunikannya, kreativitasnya, dan dramatiknya. Ya, jangan lupa nanti tetap di-share ya melalui media sosial. Gitu ya. Nah, karena waktu sudah hampir habis ini, tinggal sedikit lagi. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan Ketua kelas untuk mengakhiri dengan baca doa. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan. Gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.